Selain sebagai sumber protein, tempe merupakan makanan tersehat yang mempunyai banyak khasiat. Selain tempe, makanan dan minuman olahan kacang kedelai seperti tahu dan susu soya juga memiliki khasiat dan manfaat yang beragam. Walaupun sama-sama terbuat dari kacang kedelai, nyatanya tempe lebih padat nutrisi daripada tahu. Kok bisa ya? Hal ini dipengaruhi oleh proses pembuatan tempe dan tahu yang berbeda. Tempe dibuat melalui proses fermentasi, sementara tahu terbuat dari susu kedelai yang dipadatkan. Kacang kedelai, bahan baku tahu dan tempe, mengandung antinutrien. Antinutrien adalah senyawa yang dapat menghambat penyerapan zat gizi tertentu dalam tubuh. Indonesia merupakan negara konsumen kacang kedelai terbesar kedua di dunia. Namun dengan besarnya kebutuhan itu Indonesia masih mengandalkan impor kacang kedelai dari negara Amerika Serikat. Rata-rata angka impor kacang kedelai di Indonesia bahkan mencapai 2 juta hingga 2,5 juta ton per tahun, dengan nilai 1 miliar dolar, atau setara dengan 14 triliun rupiah. Dari banyaknya impor yang disebutkan, sebanyak 70% diolah menjadi tempe. 25% untuk produksi tahu. Lalu, sisanya untuk produk olahan kacang kedelai lainnya. Pada kesempatan kali ini tim Yuk Cari Tahu akan memperlihatkan ke kalian bagaimana pertanian kacang kedelai modern yang dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh penjuru dunia. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati berkualitas tinggi. Ini karena kedelai mengandung semua jenis asam amino esensial. Asam amino esensial yaitu jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh, tetapi tidak bisa diproduksi sendiri. Sebab itu, kandungan ini perlu diperoleh dari luar melalui makanan. Dilihat dari kandungan gizinya, setiap 100 gram kedelai mengandung 17 gram protein yang baik untuk membangun otot tubuh. Itulah mengapa kacang kedelai menjadi sumber protein nabati yang paling baik. Pada beberapa ratus tahun yang lalu, para petani di Amerika Serikat kewalahan, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kacang kecil yang aneh dari Cina ini. Saat industri maju menemukan cara untuk mengolah kacang kedelai untuk dijadikan makanan yang kaya akan manfaat, maka pada saat itulah Amerika Serikat mendapatkan ide untuk meraih keuntungan lewat kacang kedelai ini. Pada saat ini kacang kedelai telah menjadi tanaman terpenting kedua bagi negara Amerika Serikat. Dengan dibantu oleh petani dari Wisconsin, dalam mewujudkan produksi kacang kedelai di Amerika Serikat. Petani kedelai di Amerika Serikat bahkan dapat memenuhi hampir separuh kebutuhan kedelai di dunia. Petani di Wisconsin, biasanya mulai dari generasi pionir lalu menjadi bisnis turun-temurun ke generasi mereka selanjutnya. Di mana setiap generasinya akan membantu dalam proses pertaniannya secara langsung. Sebagai pelaku budidaya kacang kedelai, para petani harus bisa merencanakan hal yang ada di depan, dan juga membuat gebrakan yang penting. Selain itu, petani juga harus siap dan dapat mempertimbangkan respon alam, seperti cuaca dan serangan hama.
Sebelum mulai menanam tanaman mereka, para petani harus terlebih dahulu menguji tanaman yang ada. Meskipun tanaman kacang kedelai dapat menghasilkan nitrogennya sendiri, tetapi petani tetap harus menganalisis keasaman, serta nutrisi yang terkandung di dalam tanah, sebagai kebutuhan tanaman kacang kedelai. Lalu, setelah itu petani harus memilih benih kedelai yang tepat. Karena, seperti tanaman lain pada umumnya, kedelai memiliki varietas-varietas yang beragam. Pemilihan varietas harus tepat sesuai kondisi kelembaban, serta kondisi tanah ketika sedang musim tanam. Petani dapat memilih kacang kedelai dengan rekayasa genetika, yang dimana masing-masing dapat menawarkan keunggulan yang bermacam-macam. Di Wisconsin, Amerika Serikat, para petani biasanya mulai menanam kacang kedelai pada bulan keempat, yaitu April. Dikarenakan pada bulan April merupakan musim hujan yang dimana dipercaya bahwa air hujan yang dihasilkan dapat menambah banyak kecambah. Dalam proses menanam benih kacang kedelai, para petani akan menggunakan mesin traktor penanam, yang dimana mesin tersebut dapat menanam benih sedalam 1,5 inci ke dalam tanah. Setelah menunggu sekitar seminggu ke depan, kecambah dari kedelai akan mulai terlihat ke permukaan. Kecambah tersebut mampu mengundang beberapa hama yang ada. Dengan hal tersebut petani harus lebih waspada. Selain burung dan hewan yang memakan kecambah kedelai tersebut, tetapi serangga menjadi faktor utama untuk mengancam dan merusak tanaman ini. Jika serangga dan cacing memakan terlalu banyak tanaman ini, maka para petani harus menyemprotkan insektisida pada tanaman kacang kedelai ini, guna melindunginya. Pada saat tanaman kedelai tumbuh, gulma dan hal lain sebagainya dapat mengancam pertumbuhan kacang kedelai, tergantung cuaca dan kelembaban tanah. Gulma yang tumbuh dengan cepat, mungkin akan merusak kedelai dan mengambil semua kelembaban serta nutrisi yang ada di dalam tanah. Untuk membantu menghadapi gulma, mungkin para petani harus menggunakan herbisida. Ketika tanaman kedelai mampu untuk tetap hidup dari serangan hama dan gulma, pada saat sepanjang musim panas tumbuhan kedelai akan semakin mekar, serta tumbuh bunga kecil yang berwarna ungu. Bunga-bunga kecil berwarna ungu tersebut, akan bertumbuh menjadi polong yang dimana akan menampung kacang kedelai di dalamnya. Dengan bantuan teknologi dan penelitian pada tanaman kedelai, maka para petani di Amerika Serikat dapat menghasilkan 4 ton kacang kedelai per hektar, yang dimana hal tersebut lebih dari 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari apa yang dihasilkan Amerika Serikat 40 tahun yang lalu. Perkembangan kecerdasan, serta kemajuan dalam menanam kedelai sangat membantu para petani di Amerika Serikat. Pada awal bulan Oktober biasanya kacang kedelai telah dinyatakan matang di dalam polong, dan yang dimana pada awalnya daun tanaman berwarna kuning, berubah menjadi coklat. Pada saat itu maka kedelai dinyatakan siap dipanen menggunakan mesin besar yang biasa disebut mesin traktor combine. Ketika memprosesnya, traktor combine ini melakukan pekerjaan yang meliputi memotong serta mengumpulkan tanaman kedelai. Kemudian di dalam mesin combine, kacang kedelai akan dipisahkan antara polong dan batangnya. Kacang kedelai yang sudah dipisahkan, akan diangkut oleh truk ke pabrik penyimpanan para petani untuk dilakukannya proses pengekulan. Kemudian, dari sini para eksportir akan mengambil alih pengurusan dari kacang kedelai ini. Lalu kacang-kacang tersebut akan dilanjutkan ke proses pengemasan dan pendistribusian, ke seluruh penjuru dunia, serta pasar-pasar yang ada di Amerika Serikat.